Yeay, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Film. Oke, gue bakal say hi sama semuanya. Oke, yang pertama pastinya ada Bapak Sajid. Halo Pak Sajid. Halo semuanya. Halo. Oke, selanjutnya ada Bang Rafid. Halo Bang Rafid. Halo semua. Halo. Manis banget emang. Selanjutnya ada Kak Safira. Hai. Halo. Oke, selanjutnya ada Bang Wiwit. Halo Bang Wiwit atau Bang Wiranto. Halo semuanya. Ganteng banget. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Bang Elmir. Halo Bang Elmir. Oke, itu dia. Jadi di ngobrol film kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Quarantine Tales. Film apakah ini? Siapakah pembuatnya? Kita akan bahas semuanya hari ini. Oke, kita langsung aja kali ya. Gimana Pak Sajid, kita mau ngapain sekarang? Iya, sebenarnya ngebahas Quarantine Tales ini bukan topik yang saya ingin ya di tahun 2021 ini ya. Saya berharap 2021 ini kita tidak membahas tentang karantin gitu. Kenapa kita masih membahas tentang karantin? Ini sebenarnya film yang udah keluar dari tahun lalu ya, di Desember tanggal 18. Ini disutradarai oleh 5 sutradara. Nah, itu beda-beda tuh sutradaranya. Malam ini kita akan ngebahas tentang Quarantine Tales dari konsep, terus mungkin kalian ini kan konsepnya beda ya, dia ada 5 cerita yang berbeda di satu film, dari satu bungkusan film. Nah, gue juga pengen tahu nih dari pendapat kalian masing-masing, judul yang kalian suka tuh yang mana, atau ada bagian-bagian yang menarik buat kalian yang mana. Nah, itu mungkin bisa di-share ke sini. Dan ini juga bisa jadi rekomendasi kalian nih untuk nonton film di 2021 ini ya. Siapa tahu belum nonton Quarantine Tales, itu ada di bioskoponline.com. Cuma 10.000, murah. Yang penting legal. Legal. Oke. Cinta legal. Cinta. Jadi, itu ada 5. Yang pertama ada film Nogat yang disutradarai oleh Dian Sastrowardoyo, pasti pada tahu dong. Kemudian ada Cookbook yang disutradarai oleh Iva Ivansyah. Kemudian ada Happy Girls Don't Cry yang disutradarai oleh Ako Tenri, if I'm not mistaken. Kemudian ada The Protocol yang disutradarai oleh Siddhartha Tata. Dan yang terakhir ada Prankster yang disutradarai oleh Jason Iskandar. Langsung aja mulai bahas dari mulai dari Nogat dulu ya. Ya, jadi ini Nogat ini tuh disutradarai sama Dian Sastro. Iya, yang bikin gua tahu film Quarantine Tales ini tuh dari Dian Sastro, dari IG-nya. Nah, terus yang bikin gue tertarik tuh karena role Dian Sastro ini di sini dia directing kan, nggak biasa. Dia biasanya kalau nggak, ya biasa aktris lah, kita tahu Dian Sastro. Cuman yang menarik tuh di sini dia directing, terus kayak bikin gue jadi kayak penasaran gitu gimana sih kualitas mendirectnya si Dian Sastro. Ya pasti bagus sih ya, soalnya dia kan udah lama gitu di bidang di bidang perfilman. Ya dari gue sih Nugget ini sih ya bagus sih, dia kalau dibilang tuh lebih ke drama kali ya filmnya, lebih ke drama. Terus juga menurut gue bisa relate sih dengan kehidupan kita, dengan interpretasi kehidupannya masing-masing sih, nggak sama ke ceritanya itu persis. Cuman menurut gue sih ceritanya ngena sih, gue hampir nangis. Soft boy, ya soft boy. Nah itu ceritanya tuh apa ya? Walaupun gue bukan tipe orang yang doyan drama, cuman ceritanya tuh ngena sih. Gue lebih mengapresiasi yang cerita yang ngena lah, yang kita relate ke gue gitu. Dan film Nogat subfilm kali ya, bilangnya subfilm kali ya, karena ini film di dalam film nih, subfilm. Iya, boleh. Nogat ini tuh ya oke lah, gue suka sih sama Nogat ini. Ceritanya relate dengan kehidupan orang banyak. Oke, boleh lanjut. Kalau dari gue, ini dari 5 film, menurut gue Nogat ini salah satu film yang nggak ngebahas corona ini secara gamblang, nggak sih? Dia ngebahas tentang si keluarga, Betul. tapi dengan format keadaan kita sekarang, jadi kita merasa relate. Kayak tadi yang dia lupa untuk off mic tuh, terus kita bisa tahu masalahnya dia. Nah itu menurut gue tuh juga bisa
apa ya, menarik banget gitu karena relate banget. Kadang-kadang pas lagi ngampus juga jangan lupa off mic gitu kan, jadi ada sesuatu yang seharusnya kita nggak tahu tapi jadi tahu gitu, dan itu di depan orang lain gitu. Itu sih itu yang dari 5 film yang ada di sini gitu. Kayaknya yang nggak ngomongin tentang karantina karena dia kan timescape-nya panjang tuh dari tahun 2010 sampai 2020 saat rumah yang mau dijual. Nah itu tuh nggak ada keadaan corona itu sih. Jadi menurut gue keren sih, bisa mengambil momen di rumah tapi dengan cerita yang nggak ngebawa tentang si karantina ini. Kalau menurut gue, cerita si Nogat ini sebenarnya judulnya ini lebih ke arah gimana caranya mempersatukan tiga kakak adik nih, yang mereka tuh hidupnya udah mencar semuanya, tapi gimana caranya mereka bisa mempersatukan diri lagi walaupun jarak jauh gitu. Dan dengan Nogat ini atau dengan es krim Nogat ini, mereka bisa bersatu karena tadi ada kenangan masa kecilnya. Terus juga masalahnya juga masalah yang bisa dibilang kayak banyak banget orang yang ngalamin sih, masalah keluarga, masalah jual rumah lah segala macam. Dan ini benar-benar pasti yang nonton bakal kayak, ih gue pernah nih ngalamin ini gitu. Jadi ini sebenarnya masalahnya ringan dan diangkat kayak bisa bikin orang-orang kena sih kalau dari masalahnya sih gitu. Nah, menurut gue tuh Nogat itu mengingatkan gue sama film NKCTHI yang dimana ada 3 saudara itu kan. Cuman bedanya di Nogat itu ada orang tuanya. Tapi gue suka banget style yang di Nogat itu adalah di awal vaksin. Gue tuh ngira Quarantine Tales itu tuh film luar negeri. Terus gue lihat vaksin kedua dia ngomong pakai bahasa Indonesia, lah film Indo gitu. Tapi style orang-orang luar banget gitu. Kayak enak banget warnanya sama properti itu kayak dapat banget kayak orang luar negeri, bukan di orang Indonesia gitu. Terus habis itu gue sukanya berkata tadi si Tiara saja sama Emily itu relate banget, apalagi tentang di Osmic gitu kan. Kalau misalnya kita kelas tapi lupa di Osmic gitu. Nah, yang paling gue suka di sini adalah cerita yang di cerita ini adalah di mana si kakak pertamanya itu ketahuan kalau misalkan dia lagi ada masalah dengan suaminya, dan kedua itu ketika kakaknya nangis gitu. Soalnya ini merepresentasikan kalau misalkan anak sulung itu emang harus jaga banget hatinya gitu biar nggak ketahuan dia nangis, kalau makanya harus selalu kuat deh. Makanya tapi akhirnya dia pecah di dalam mobil itu. Nah itu gue suka banget. Sama dan paling gue suka sih si aktor, gue nggak tahu nama aktrisnya ya, si yang jadi kakak ketuanya itu bagus banget menurut gue. Itu yang dia sehingga di cerita ini tuh jadi hidup. Kalau gue sukanya tuh dia tuh ngegambarin kayak perubahan aplikasinya juga gitu loh, kayak kan ada perkembangan zamannya kan nih, dia dari Skype terus ke WA, dari WA terus ke Zoom, dan itu tuh kayak bener-bener kehidupan kita juga kan, kayak kita tadinya Skype terus kita naik WA, dari WA terus kita ke Zoom gitu lah, kayak sesuai gitu. Terus ada satu scene yang di Nogat tuh yang bajunya kakaknya yang pertama sama adiknya itu bajunya itu warna kuning, terus yang anak kedua ini tuh bajunya warna hitam atau kalau nggak salah. Itu tuh bener-bener kayak artnya tuh memperhatikan banget karena mau ngefokusin ke si anak tengah ini tuh bener-bener kayak walaupun dia syutingnya kelihatannya kayak secara online, tapi tuh artnya tetap diperhatiin banget. Itu sih kerennya yang di Nogat gitu kalau menurut gua. Tapi kalau ngomong soal cerita Nogat tuh menurut gua sempet gue sempet kayak waktu dia kan ada time gap ya Nogat, jadi gue kayak harus ini maksudnya nih kok tiba-tiba loncat kayak gini, gue sempat ada kepikiran gitu, terus otak gue harus menyesuaikan dulu gitu loh kalau ini ternyata tahun yang berbeda, apalagi dia timestamp, maksudnya keterangan tahunnya tuh di kanan bawah, yang mana gue nggak terlalu merhatiin kan, karena nggak tahu ya, gue mungkin kalau tadi Syafira bilang perkembangan aplikasi, gue karena gue orang post pro gue jadi kayak agak ngelihat kekurangannya sih. Ini emang yang tuh kayak ada beberapa scene yang emang di Nugget itu yang emang nggak ini loh, kayak
dia masih ngomong cuman udah ada reaksinya. Gue nggak tahu ya teknis syutingnya gimana karena dia kan online gitu basisnya. Tapi kayak ada beberapa scene yang kayak nggak sinkron gitulah, nggak sinkron. Walaupun nggak terlalu ngaruh juga sih, tetap nggak terlalu ngaruh ke ceritanya, tetap ngerti kita. Dan ada juga satu waktu di Skype apa di apa gitu gue lupa. Jadi mereka video call terus satu persatu live tuh. Udah waktu mereka bertiga, yang satu left sih masih nyambung tuh jadi berdua, layarnya gede. Terus waktu si kakak yang pertamanya keluar tuh, yang kedua harusnya kalau kita video call kan kalau ada berdua terus satu keluar jadi gede kan ya muka kita. Nah itu muka dia masih di kiri gitu doang. Itu sih, itu gue nggak tahu sih karena itu hal-hal yang detail sih sebenarnya. Cuman karena gue orang post pro jadi malah gue lebih perhatiin ke situ sih. Perfeksionis sekali ya Anda ya. Tapi untuk trackingnya juga masih kalau untuk trackingnya sih gue lihat juga masih ada beberapa yang miss, kayak harusnya tuh full frame handphonenya tapi ternyata dia atasnya full tapi bawahnya nggak full, tapi dia geser ke kananan kirinya nggak gitu. Jadi nyalain tombol Skype-nya itu pokoknya pas nyalain Skype itu tuh tombolnya udah tombol nyala gitu loh. Kan biasanya kan kalau ada telepon masuk itu kan tombolnya hijau dulu kan, yang buat dipencet biar kita bisa nelfon. Tapi ini udah langsung merah. Jadi kayak langsung tombol buat matiin telepon gitu loh. Dan pas ada muka pop-up orang muncul itu tuh udah sama aja bentuknya gitu. Terus ada lagi posisi Skype yang pas kedua, yang pas tinggal dia kakaknya itu tuh kayak ngeditnya tuh kayak beda gitu loh. Yang pertama tadi udah dibilang tuh kan, kalau yang pertama bener tuh yang kalau tinggal berdua harusnya satu kecil di bawah satu gede. Nah itu dia sendirian aja di kotak satu gitu. Itu menurut gue kurang di situ. Terus udah sih itu aja. Udah jangan satu lagi buat yang lain. Kalau menurut gue ya. Cerita gue agak kaget ketika si bungsu itu dia moving ke rumah pacarnya, ke apartemen pacarnya. Gue kaget tuh, untuk ini masih menanamkan budaya Indonesia nggak sih? Maksudnya kan kayak nggak mungkin, gue nggak tahu sih, soalnya di cerita gue nggak ada yang kayak gitu nginep di rumah pacar atau tinggal bareng di rumah pacarnya, bukan lakinya gitu. Gue kaget gitu. Itu yang bikin gue, wah kok bisa nih, berani banget gitu. Si sutradara apakah emang udah ada riset tentang kayak gitu, gue nggak tahu. Dan menurut kayak gimana? Menurut kalian ada kalau misalkan? Nggak, tapi kalau menurut gue kayak gitu sih itu terjadi sih di Indonesia. Maksudnya gue juga tahu kayak itu ada juga orang yang pakai budaya kayak gitu di Indonesia. Kalau gue nggak tahu. Tapi cuman emang orang-orang yang ya istilahnya di kota-kota besar kayak misal di Jakarta, Surabaya. Ya emang kalau kita generalisasi sih di Indonesia sih emang lebih banyak yang memilih budaya kalau itu tuh tabu. Cuman untuk ya mungkin audiens yang diharapkan si Dian Sastro ini kayak audiens di kota-kota besar yang mana wajar-wajar aja gitu melihat hal itu. Cuman emang kalau kita generalisasi sih emang aneh sih sebenarnya kalau di Indonesia ya. Ya cuman ada beberapa yang kayak gitu aja. Kalau yang gue tangkap sih itu caranya si sutradara untuk menjauhkan si bungsu dari rumah sih kalau menurut gue. Ya emang itu cara sih. Nah, jadi kayak ya udah, jadi dia punya alasan untuk meninggalkan. Nah itu kan tadi sempat ada bridging juga tuh si yang anak keduanya, Ajeng, yang anak keduanya itu nanya kan sama si bungsu untuk, kamu sebenarnya tinggal di rumah ini, maksudnya hilang nggak. Nah habis itu keluarlah argumen tadi kalau misalnya, oh ini gue sama pacar gue udah mau tinggal bareng segala macam. Nah itu menurut gue tuh lebih ke treatment si sutradara mau menjauhkan si bungsu dari rumah aja gitu dan membuat masalah semakin besar. Tapi kayak dengan kayak tadi cerita yang kita permasalahkan sama apa yang kita suka dari film ini, itu ya film ini sih kalau ditarik kesimpulan sih emang bagus sih, relate dengan kekurangan yang ada di film ini tuh ya masih nggak mengurangi apa ya mereka buat
feel sampai gitu ke penonton. Dan lebih baik juga dari kita pernah bikin itu kayak karena nggak sih, cuman emang ya film ini tuh si Dian Sastro ini emang berat di cerita sih. Gue suka ceritanya. Setuju. Ya apa yang disampaikan Emil itu udah semua kayak gitu. Ya berarti Dian Sastro terbukti baik dalam bermain film dan di belakang layar juga komplit kekomplek. Iya, komplit Iya. ya. kan? Cuman gue menyayangkan aja dia nggak ada di film ini. Nggak main. Kenapa nggak main? Kenapa nggak main? Lu kenapa? Iya. Kenapa lu mau main? Kenapa pengen lu? Karena alasan besar gue nonton film ini tuh karena Dian Sastro. Sayang aja cuma nama dia cuma di credit title lewat gitu. Next itu ada Prankster. Prankster Oke, intinya adalah menciptakan seorang artis sebuah platform yang dia itu kerjaannya pengen terkenal dengan cara yang tidak baik. Gitu. Intinya itu. Oke. Gimana menurut teman-teman yang ada di sini? Kalau gue dulu kali ya. Kalau menurut gue, Boleh. ini relate banget sama sama artis-artis dari semua platform sosial media, di mana mereka hanya memperdulikan diri mereka sendiri. Mereka ngeprank orang, mereka ngerjain orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang bisa berbahaya bagi orang lain. Di cerita ini sih emang agak ekstrim sih, ngepranknya sampai membunuh, bahkan orang yang korban prank pertama kali ini balas dendamnya ke semua orang karena merasa itu tadi. Pernah dengar nggak kalau netizen Indonesia adalah netizen yang paling jahat mulutnya Se-Asia Tenggara. se-Asia Tenggara. Nah, itu cocok banget diangkat dan ini terjadi di tahun 2020 kemarin filmnya. Dan bener banget nggak sih di tahun 2021 dapat predikat se-wow itu di tahun ini. Oke, Prankster ini pas gua cari-cari tuh direkturnya kan Jason Iskandar. Nah, ternyata si Jason Iskandar ini pendiri Studio Antelope, yang mana itu sumber kita semua kan kalau Yes. bikin materi. Yes. Sumber Rafid, Terima sumber kasih, Safira, Studio sumber kita Antelope. semua. Terima kasih Jason Iskandar, Studio Antelope telah memberikan wadah untuk kita searching. Oke. Prankster, kalau menurut gue sih ini thriller ya, genre thriller. Terus gue nggak sadar sampai ini thriller tuh sampai dia udah Di prank balik. berubah gitu. Ekspresi si ceweknya ini berubah. Ya itu sih, gue belum tahu ini thriller sebelum si cewek ini bilang kalau dia tuh cerita Mati kalau dia mati, dia nggak bisa ngerasain. Ya menurut gue apa ya, shocking element. Jadi emang plot twistnya tuh dapat banget sih. Sementara ada beberapa dari kita tuh kalau nonton film tuh kalau nggak plot twist ya Nggak suka. nggak bagus, filmnya nggak bagus. Kalau nggak tahu sih, gue nggak tahu, gue nggak ngitungin sih. Cuman film ini yang kalau nggak salah yang paling pendek ya di antara film lain. Iya. Iya nggak sih? Iya, Prankster ini tuh yang paling pendek, terus kayak ya suka sih gue dengan genrenya ya, dengan genre thriller itu, dan plot twist yang kayak gitu tuh, dan dengan plot walaupun dia bikin plot twist yang segitu hebohnya, maksudnya segitu plot twistnya, dia kayak masih sempet aja gitu nyisipin pesan moral tuh yang tadi kayak Tiara bilang. Dia untuk membuat plot tuh nggak ngorbanin kelogisan dan pesan moral. Keren aja sih dia, kayak jangan ngeprank terlalu berlebihan lah dan segala macam, tapi dia bawa dengan unsur thriller. Keren sih. Kalau gue pertama 2 menit pertama gue ngeliat film ini ganggu lagi filmnya. Gue nggak bisa apa maksudnya, ganggu dalam artian maksudnya konten-konten di luar sana tuh banyak yang kayak gini loh, dan terus dia dimasukin ke format ini tuh jadi kayak aduh anjir, gue nggak suka yang gini lagi awalnya. Tapi gue nggak, nah karena dia bawa dengan konsep yang seperti itu di awal, nah dari penceritaan tuh jadi
mungkin gue jadi rada abu-abu nih ke penceritaan karena udah males dari visualnya dulu. Tapi pas gue ikutin lama-lama, oh arahnya ke sana. Oh oke. Oh ya jadi lama-lama bisa menikmati. Cuman untuk menit-menit awal mungkin rada karena visualnya aja sih, kayak ada yang berisik gitu kan, terus kayak apa sih nih gitu. Terus oh arahnya apalagi yang pas pocong, tau gak lo? Sebelum banget tapi gak itu lo pas pocong. karena gue kaget gue loh, karena ekspektasi gue adalah seseorang, bukan ke arah sana gitu, bukan ke arah mistis gitu, arahnya kayak ada pembunuhan kah, ada apa gitu. Tapi somehow gue berapa persen juga mikir ini pasti prank ini, coba nih kayak di ini ngebawa kita buat tapi bener, tapi belakang ada plot twist lagi. Nah tadi bener tuh kata Elmir, untuk orang yang suka plot twist mungkin coba nonton si prankster ini di Quarantine Tales gitu. Nah tapi dari kesemua apa namanya film yang ada di Quarantine Tales ini yang cuma benar-benar kayak conference itu cuma yang prankster ini nih, yang benar-benar nggak ada shot di luar itu, benar-benar semuanya dari kamera webcam ini atau kamera langsung. Oke, dari atau gua lagi ya sebelum Rabbit ataupun Safira. Sebelum masuk ke prankster ini gue tuh kan mikir Quarantine Tales itu adalah satu film gabungan ya. Pas udah masuk Quarantine Tales masuk ke prankster ini gue bingung. Ini apa anjir? Apa gabungannya mana sama adik sebelumnya? kakaknya? Iya. Ini mana adik kakaknya? Gue mikir di cewek itu apakah dia temennya si kakak sulungnya gitu. Gue mikir ini apa anjir? Terus akhirnya berarti film ini beda cerita sama yang sama. Oke. Terus habis itu beda sama Emir, gue tuh udah ngerasain ini bakal endingnya bakal begitu ketika si ceweknya itu ditunjukin kalau dia di prank kan. Terus habis itu gue suka banget acting sama si aktrisnya ini, gue suka banget. Dia suaranya tuh emang psikopat banget, kalau lu denger kayak anjir ngeri banget, sumpah gue denger kayak kayak berinding gitu kan. Dan dia didukung sama lugunya di awal gitu ya. Iya kan. Nah, gue udah makanya pas pocong itu gue lepas headset karena anjir ini pasti soalnya bagus kan, jadi gue lepas, ya udah gue nggak kaget. Ya udah terus keren banget untuk walaupun gue suka ini tampilan ini tuh live streamingnya tuh the space-nya. Karena si Dianto loh. Karena sediaan lo. Itu kesediaan loh. Catatan. Lanjut dulu. Tapi gue mau nambahin dikit sih, kalau menurut gue tuh cast ya. Dan acting itu bukan sesuatu yang bisa dibanggain di prankster ini sih. Soalnya menurut gue liatnya kayak kurang aja sih, walaupun gue nggak terlalu ke acting gitu, cuman gue kurang ngena lah kalau menurut gue. Tapi untuk post pro-nya, untuk editingnya parah banget, sediaan tolong the best. Terima kasih telah menyediakan materi. Tapi gue berbeda pendapat dengan abang-abang dan kakak-kakak. Kalau gue pas dari dia ngeprank, kayak gue mikir kayak ya ujung-ujungnya pasti bakal ada balas dendam sih, nggak mungkin enggak kan, karena kan dia ngasih tahu tuh tadi sabun apa gitu yang dia masukin ke tepungnya kan. Pasti gue mikir kayak ya pasti ini kayaknya ada balas dendamnya deh tapi nggak tahu nih. Cuman awalnya kayak masih ketutup gitu karena si ceweknya tuh kayak masih ketawa, hai kok gini ya, terus pas akhirnya baru kayak anjir dia beneran balas dendam gitu, kayak wow. Terus pas di endingnya terus dia ngasih giveaway ke fansnya dia, bukan fansnya dia, itu hatersnya dia 3 yang sering komen di postingannya dia gitu. Kayak menurut gue kayak wow anjir ini bener-bener psikopat nih anjir, kayak keren sih. Cuman tuh kayak masih ketutup juga karena sifatnya dia yang kayak ketawa, masih senyum-senyum, kayak anjir nih. Cuma masih bingung di situ doang sih, dia tuh sebenarnya beneran mau ngebales dendam apa enggak, di situ doang yang bikin bingungnya. Nah, tapi ya kejawab juga di akhir kayak anjir kayak gini ternyata dia gitu. Sebenarnya bisa disimpulkan juga yang kayak Katiara bilang, terus bisa didapat simpulkan juga kalau cantik itu
cantik itu nggak semuanya baik. Tergantung perilaku orang lain itu perilaku orang lain terhadap diri dia gitu. Kalau menurut gue jadi kayak dia cantik, dia kalau baik ya, kalau orang lainnya bisa berbuat baik ya dia baik, tapi kalau yang lainnya jahat dia lebih jahat lagi kayak gitu deh pokoknya. Kalau menurut gue filmnya bagus. Ya kalau gue sih sama sih kayak Bang Wiwit tadi, gue kira tuh ini masih nyambung gitu filmnya kan, tapi ternyata pas udah mulai kayak thriller gitu gue kayak mikir wah ini sih beda sih, apa udah beda genre gitu. Terus ini nih pas ini sih awal-awal kayak ganggu gitu sih, kok ini ceweknya mau aja gitu ikut live streamnya si prankster ini yang ngeselin banget. Kayak pas dia ternyata ini mau balas dendam, kayak twistnya ini sih kayak worth it gitu. Gue juga ikut seneng sih pas dia balas dendam. Seru sih kalau apa menurut gue. Kayak kita dibikin penasaran gitu, ini bakal kemana ya, apakah ceweknya balas dendam atau terus giveaway-nya tuh dia giveaway beneran atau kayak mau bunuh penontonnya juga. Itu sih. Tapi gue sempat expect kalau film ini tuh film romance deh. Nggak tahu bang, gue doang. Soalnya kayak lu lagi senang dengan romance ya? Iya, soalnya actingnya ceweknya gitu kan, kayak malu-malu tapi mau, gimana sih? Idi Elmir. Kan gue kenapa gue mikir romance, kayak ketika dia selesai acting, selesai bikin YouTube, terus dia kayak cewek itu nelpon si cowoknya ini loh. Nah dan ya itu nggak tahu sih, itu termasuk gue sih ngerasa apa ya, intimasinya kena sih, cuman nggak tahu sih orang lain interpretasinya gitu. Bener. Iya, lebih personal, kayak mereka di luar itu pengen ngobrol secara personal, yang mana gue kira film romance kali ini. Dan gimana dan gue ngira itu kayak ntar ada salah satu dari ini yang bakal ngelamar secara online gitu loh. Gue udah mikir sampai situ, cuman itu mungkin yang bikin film ini kena banget di lu plot twistnya, karena lu punya ekspektasi seperti itu. Ekspektasi romance paham. Di luar jauh ya bang pikirannya ya bang. Dia pemikiran Elmir itu lebih plot twist daripada cerita ini sebenarnya, asal kalian tahu ya. Asal kalian tahu ini lebih plot twist daripada plot twist udah nonton tadi itu plot twist. Nah, dengar diskusi ini jadi plot twist lagi. Kalau menurut gue tuh dia kayak apa sih, nge-prank ini tuh salah satu cara pokoknya ngedeketin si cewek kalau menurut gue. Awalnya lagi. Iya, gue mikirnya gitu. Kan banyak tuh cowok yang suka iseng deketin ceweknya. Isengin cewek gara-gara pengen deketin tuh cewek. Gue mikirnya kayak gitu. Karena pas ditelepon balik sekarang lembut banget, ya nggak sih? Itu nggak taunya dibunuh. Sorry. Tapi gue kurang setuju sama Elmir yang bilang apa actingnya bukan acting, tapi gue kurang counter itu kan di actingnya kan. Tapi kalau bagi gue sendiri dari mimik muka si cewek itu sih gitu udah kayak ketahuan nih dia mau psikopat gitu, ini orang psikopat karena senyuman dia itu senyuman si cewek itu tuh dia senyumnya tapi kosong gitu, udah kayak kelihatan kosong. Makanya gue bilang acting si cewek itu bagus banget, menunjukkan kalau cewek psikopat itu gimana, gara-gara senyuman dia itu senyum aja tapi kosong aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Dia senyum buat apa gitu, kayak gitu. Gua nggak pernah lihat case dua orang ini sih. Sementara kalau di film-film lain tuh, yang film-film di dalam Quarantine Tales ini, gue pernah lihat kayak mukanya nggak asing gitu, kayak oh ini artis ini nih yang pernah. Kalau gue pernah lihat yang prankster ini. Yang mana tuh? Gue pernah lihat yang si cowok itu dia di YouTube juga deh, dia di video di YouTube gitu. Kayaknya dia sama gue lupa, tapi gue pernah lihat gitu. Oh ceweknya gue kagak, oh cowok gue pernah lihat. Oh iya si Roy Sungkono ini dia udah main, tapi filmnya gue belum pernah nonton semua sih teman. Iya. Oke, gue udah ngasih nih cowoknya. Kenapa cowok ya?
serem gitu. Kalau ceweknya gue belum pernah, cantik sih. Iya, soalnya gue mikir kayak gitu, oh mereka tuh nggak pakai aktris sama aktor yang setara sama ini, sama film-film yang lain tuh yang setelah yang lain, makanya kayak itu bisa dimaklumi. Cuman ternyata cowoknya terkenal juga ya. Boleh deh nanti nonton. Jauh berarti. Rai Sungkono. Orang jauh lu sih gitu. Di cookbook ini, gue merasa di cookbook ini ngasih tahu betapa pentingnya praproduksi. PR banget. Gue kayak ngerasa, wah gila, ini bener nih pentingnya riset kalau mau bikin cerita. Bener gak? Ini yang paling gue noticeable tuh itu sih. Soalnya dia ngasih tahu kan, kamu mau bikin buku, kamu riset nggak? Risetnya dari mana? Itu kena banget loh, kalau penulis itu kena banget loh. Kayak, ini asal bikin cerita, emang kamu tahu, dia di setiap kitab tuh ada loh. Wah anjir, bener sih. Gue tuh yang suka nulis tuh kayak, iya bener, penyakit penulis tuh itu, kurang riset lah segala macem. Itu yang pertama. Kalau kalian gimana? Masalah lainnya? Tapi kalau gua ini masuk ke cookbook ya. Di bagian itu tuh gua nggak terlalu kalau misalkan misalkan dia riset sekalipun riset, terus habis itu emang dia tetap mau jadiin itu cerita itu doang terakhir, menurut gua nggak masalah aja, karena itu kan fiksi ya, misalnya itu kan udah pemikiran si penulis, dia berandainya gimana misalkan ada rumusnya terakhir di bumi gitu, menurut gua nggak masalah anjir tulisannya. Tapi ini juga ini loh, kenapa? Di cookbook ini film cookbook ini yang paling gue suka daripada 5 cerita itu. Dia akan nomor 1. Why? Tell us why. Karena dia karena ada ajakan buat berhubungan seks. Bukan dong. No. Tapi itu suatu kebodohan yang dialami si cowok itu. Kalau ada aja kan, ayo aja dong. Kenapa menolak? Enggak dong. Bener dong. Enggak kan, ceritanya udah 2 manusia terakhir nih. Ceritanya dia di mimpi itu manusia terakhir. Ada ajakan untuk berkembang biak. Kan dia nggak percaya. Apalagi dia kan nggak percaya, Bang. Apalagi modelnya begitu kan. Jadi, cut ya, cut ya. Ya, karena kenapa itu relate banget sama gua. Pacaran 20 tahun. Ya, relate banget. Bukan. Buat tampol. Enggak gitu. Kenapa lu masih kandung, Bang? Batang lu. Karena si cowok ini karakter si mbah Cina ini bapak-bapak yang ini kayak masih setia banget sama si ceweknya ini. Itu gue suka banget. Pas apalagi dia ketika ternyata yang di mimpi itu adalah ceweknya, terus pas gue suka banget scene yang dibilang kayak kenal, terus itu, dan gue suka lagi scene dimana tangannya itu kayak masuk ke zoom gitu kan, terus nyamperin ngolesin cincin yang nyentuh pipi gitu. Itu gue suka banget begitu. Bisa pada siapa itu yang bilang gitu. Ini mengajarkan kesetiaan juga toh filmnya, menunjukkan kalau ada loh orang setia di dunia ini sampai 20 tahun berpacaran. Iya, karena emang cara putus mereka itu tragis gitu. Cara putusnya adalah ini balik lagi ke sejarah penjaraan 98 kan, etnis Cina kan di situ dihabisin tuh. Jadi itu bagus. Gue juga merasa itu bagus banget kan, mengangkat isu kalau misalkan etnis Cina itu pembulian apa rasisme kayak gitu. Pas zaman dulu tuh rasisme. Oh, ini sutradaranya itu Ivansyah. Terima kasih Mas Ivansyah. Dia yang ngedirect ini Sang Penari, wajar sih. Terus kayak udah di dadaku. Terima kasih Mas Ivansyah. Dia Sang Penari. Udah di dadaku, dia ngedirect juga tuh. Menurut gue tuh film ini tuh punya ini loh, menampilkan stigma kalau kan yang editin bukunya dia ya, covernya dia. Ya. Ini kayak nunjukin juga kalau
orang tua di Indonesia itu sangat memikirkan budaya dan agama, ya nggak sih? Ya di Menurut Indonesia kalian emang gimana? lebih, Iya kan? lebih dominan itu. Iya kan, karena tadi yang kata lo bilang kalau dia bilang pengen bikin cerita tentang manusia terakhir itu that's fine gitu, kayak banyak kok Iya, cerita yang kayak that's gitu. Cuma pemikiran orang tua nggak ada dalam agama begini gini. Ini Sarah nggak sih kalau gue ngomongin ini? Tapi intinya gitu sih, pemikiran orang tua itu masih seperti itu. Istilahnya kalau bahasa kasarnya katro. Nggak Gitu. katro dong. Istilahnya nggak memikirkan sudut pandang yang lain gitu. Cuman agama aja yang dipikirin kayak gitu. Ya nggak salah sih, cuman langkah baiknya juga memikirkan dari satu sisi dari sisi yang lain. Gitu. Jadi yang gue bingung sih sebenarnya nih, awalnya tuh ini tuh kenapa tiba-tiba bisa sama orang Cina, tiba-tiba kayak, terus baru di akhir-akhir disambungin ada kayak klip, akhirnya kayak pertengahan tuh ada klip-klip tentang kayak pembakaran sama penjarahan. Terus kayak gue connect nih, ini 98 bukan sih? Tapi masih bingung juga nih, orang Indonesia atau bukan, ya kan? Jadi kayak nggak tahu nih 98 atau bukan. Terus atau masalah Tiongkok gitu kan. Terus pas akhir-akhir baru deh ngeliat foto SMA-nya dia. Terus video-video yang 98 tadi ada di pertengahan film itu kayak, wah anjir nih, filmnya keren juga, kayak nyambungin ke 98 tapi dikemasnya tuh kayak keadaan jarak jauh gimana ya, pokoknya kayak keadaan sekarang gitu loh, kayak karantin gitu. Jadi gitu aja dari gua, semoga suaranya masuk. Gue pengen nimpal tapi takut delay gitu. Cookbook ini sih favorit gue sih dari 5 itu. Pasti. Apa walaupun Kalau gue jomblo, ngerasa Jomblo 20 tahun. enggak, untung enggak. Walaupun tadi tuh awal-awalnya sih menurut gue agak kelamaan, walaupun agak kelamaan gitu, kayak yang nggak jelas ini tuh tentang apa kok kayak begini. Tapi ini twistnya juga lebih ada, twistnya juga kan, twistnya lebih ini sih, lebih kuat gitu, lebih keren lah pokoknya. Kayak dibanding Prankster yang tadi. Ceritanya simple gitu, tapi tetap banyak yang diselipin, kayak misalnya si ngasih tahu cowoknya ini setia selama bertahun-tahun makanya nggak nikah lagi gitu. Sama gue baru sadar sih kalau itu orang Cina ya waktu 98 ya. Dia kena Kan dia ngomong bahasa Cina. gue pas enggak, tapi Ngomong bahasa Padang orang Padang. enggak, kalau misalnya maksudnya Motivasi kenapa dia kan ngomong dia Cina korban gitu. enggak Oh. ya, kan dia korban 98. Nah, Terus ya gua kira dia kena apaan, cuman kena kerusuhan doang, tapi ternyata dia orang Cina yang banyak ininya, dia jadi targetnya gitu. Yang gue suka ini juga pas nampilin flashbacknya itu dari dari cahaya proyektor gitu nggak sih? yang di Proyektor. iya Info. iya, tapi kalau aslinya kan kayak dari jendela gitu kan. Mantep. Tapi itu menurut gue di bagian yang gelap itu merepresentasikan dunia mimpinya dia aja gitu, tapi divisualisasiin gitu. Kalau gue bagian ini gue suka secara keseluruhan, secara fiksinya, secara pemikirannya, ngebawa si penonton merasa mereka tinggal berdua di dunia ini gitu. Cuman yang ada miss di gue sedikit itu karena di saat si cewek bilang enakan gini kan ngomong bahasa Indonesia, terus kenapa nggak dari awal ngomong bahasa Indonesia aja gitu. Maksudnya kayak kenapa sih harus ada scene yang dia ngomong Cina terus kayak harus translate. Nah itu menurut gue, nah itu nyambungin ke yang belakang tuh motivasinya kenapa gitu. Kalau gue belum dapat dari situnya aja. Mungkin kalau misalnya lu ada yang dapat bisa di Itu buat ini aja Iya. sih, buat ngenalin kalau dia tuh orang Cina, intinya sih itu sih. Enggak sih, Sebenarnya jadi, intinya oh iya ini orang Cina asli ini di tahun 98. sebenarnya menurut gue intinya film ini tuh lu mau nggak gitu? Nggak deh. intinya Nggak. Jadi itu film ini tuh emang menurut gue sih romance tuh paling aman ya kalau di short, karena emang itu orang tuh emang semua orang pasti relate sih menurut gue ke romance, dan semua orang punya cerita romance masing-masing. Masa sih? Nah terus
Eh, film ini tuh ketika gue tahu judul ini nih yang Cookbook ini, dibanding film-film sebelumnya kayak Nogat sama Prankster, ini yang sebelum gue lihat film yang kedepannya yang lain, ini gue putusin ini film terbaik. Itu sebelumnya, tapi ternyata enggak. Ternyata lebih bagus menurut gue ya, Iya, ya emang ini tuh filmnya lebih ke apa ya? Dia storytelling gitu nggak sih? Lebih banyak si sutradara tuh menggambarkan suatu cerita lewat adegan aja, nggak lewat dialog kayak film-film yang lain gitu. Kayak walaupun ada sedikit dialog, tapi adegan yang pentingnya itu kayak misalnya si ceweknya masak bareng, itu kan yang bikin intimasinya di situ. Nah itu dibikin kayak bisu gitu, yang sama diiringin lagu-lagu yang bikin lebih adegan itu lebih intim lah, lebih intim dalam artian hatinya ya. Penempatan visual storytellingnya tepat gitu ya. Udah Amir. Iya, jelasin kali. Gak usah ditegaskan kalau kita mikir aneh-aneh, lu doang mikir aneh-aneh. Dan juga film ini tuh ini dari semua film menurut gue ini yang paling relate ke kehidupan gue selama pandemi. Lu kayak 20 tahun. Bukan anjing. Gimana emang lu relate gimana? Di bagian apa? Di sini apa? Ya kayak itu, kayak dia seorang chef, kayak di tengah pandemi ini dia yang tadi ya masalah yang nggak bisa diselesaikan jadi bisa diselesaikan, yang mana tuh masalah di sini tuh kayak dia pengen bikin buku cuman nggak terselesaikan gitu loh. Itu dia bisa selesai berkat adanya pandemi. Jadi bagusnya di pandemi lah, nyeritain bagusnya di pandemi ini. Dan dia juga menemukan skill baru yang mana itu dia nulis novel. Dan gue sih relate aja sih gue sama cerita. Jadi kayak soalnya di tengah pandemi gue kayak gitu, gue kayak menyelesaikan apa yang gak bisa diselesaikan. Terus gue juga nyari skill baru kayak ketika bosen. Terus kayak ada scene yang perintilannya juga relate aja gitu, kayak ketika dia nggak ngapa-ngapain di rumah lempar-lempar bantal, itu lebih dapat pandeminya sih dibanding film lain. Iya, menghabiskan waktu di kala ini pandeminya lebih masuk lah film ini dibanding. Kalau kalian selama pandemi ngapain? Lempar-lempar barang kayak gitu, main perang-perangan sendiri gitu nggak? Enggak, kita buat kayak gitu. Gue kalau gue sendiri gitu. Gue berharap di Cookbook ini beneran terjadi gitu, ada cerita dua manusia terakhir itu apa yang dilakukan. Tapi gue mikir-mikir nih, ini dua manusia terakhir ini video call, mohon maaf. Kalau misalkan cuma dua manusia terakhir, pasti internet nggak ada dong. Pasti Google nggak ada servernya dong. Siapa yang nggak ada yang ngurusin server ya, Wak? Dialog 1 menit. Masa Bang Unda? Dialog 1 menit. Masa Bang Unda yang ngurusin sama ininya si editornya itu. Ya ini untuk masalah ini dua orang ini udah kiamat apa belum? Nah tadi kan sempet lama tuh ngebahas tentang kayak gitu. Nah ya. Nah itu mungkin penekanannya di situ tuh Bang. Masalah dulu harap aja mereka belum ketemu gitu. Kelogisan riset ya orang terakhir di dunia itu kan, terus dia membantah enggak jadi dia nggak membantah sih, cuman dia kayak emang ya juga sih, cuman dia ini masih keras aja. Iya sih, itu gue berharap itu kan jadi endingnya bagus. Ternyata ada yang lebih bagus lagi endingnya. Terima kasih Mas Ivan. Tapi gue suka sih, maksud gue bukan orang gue bukan orang praproduksi, tapi keren sih dia bisa nyatuin kayak kejadian nyata gitu, kejadian yang beneran terjadi kayak peristiwa 98 ke film fiksi. Itu keren sih. Dan ngena juga di kita. Ceritanya dapat walaupun bukan 98-nya itu yang disorot sama sutradaranya ini. Ya sebenarnya sih nggak harus orang Cina ya, gitu, orang Cina untuk meranin untuk karakter ini gitu. Tapi kalau tema Mas Ivan adalah dia
kepikiran aja orang Cina gitu, apa ya kira-kira di Indonesia yang punya kejadian manusia ada kejadian kemanusiaan tuh, dia kepikiran sama apa gitu, hebat aja gitu, keren, jadi bisa diangkat di sini. Di film ini ada yang satu shot yang gue suka dari yang si kan awalnya yang makan, yang lap makan terus kayak keluar dari laptop gitu, kayak keren, kayak gila gitu doang sih. Itu tadi gue jelasin yang ngelus TV-nya kan, aduh iya itu Iya, dan keren. iya, dan scene-nya yang, manis banget, scene-nya manis banget. yang gue suka dari film ini tuh dia bisa aja gitu, dia gue nggak tahu ya ini editan apa enggak, cuman gue lihatnya nggak ketara editan. Sementara yang gue tahu di Dian Sastro filmnya Nugget itu pasti editan dan tracking kan. Dan dia gue ngerasa film ini gak editan sih, layar kameranya ya. Tapi nggak tahu sih kalau emang editan berarti keren banget produksi sama naskahnya. Soalnya dia nyampurin sama shot-shot yang di luar dari kamera webcamnya doang, jadi kelihatan lebih smooth. Kalau yang si Nuga tadi kayaknya lebih banyak ya udah stay di interface-nya si ini aja, conference call-nya gitu. Itu juga bisa jadi pelajaran itu buat kita juga. Di Nuggetnya juga itu ada satu scene di mana yang anak keduanya itu nunggu film nunggu kakak sama adiknya ini itu udah tanpa tracking dan green screen. Nah, kenapa gue tahu karena dia tuh nggak ada bayangan yang ini loh. Kalau kaca kan pasti ada bayangan yang dikit kan. Kalau di refleksinya, nah itu di screen hitam. Nah di film ini nih, di film Cookbook ini ada bayangan itu. Ada yang bagus dari ininya, jadi tuh kayak ada infocus gitu deh di yang cowoknya tiduran ini, di save-nya ini, yang abis dia tangannya keluar dari kamera dari laptop itu tuh ada bayangan kayak cewek, tapi gue nggak tahu nih ceweknya diapain, tapi posisinya kayak aneh gitu. Di menit 47 gitu, dia ada yang di proyektornya ya? Iya, kayak ada proyektor gitu, terus tapi posisi adegan ceweknya tuh kayak dapet nyiksaan, cuman di feel yang di klip yang ditampilin tuh kayak nggak ada si ceweknya ini gitu, cuman kayak jadi tanda tanya si itu diapain ceweknya gitu. Kalau menurut gue sih ceweknya tuh kayak kena penyiksaan gitu, akhirnya meninggal. Jadi meninggal karena kan dia meninggal pakai baju merah kan. Iya. Jadi itu nunjukin pas dia meninggal itu sih, kalau gue sih mikirnya kayak gitu ya. Semua yang tadi kelebihan yang kita sebutin sih emang itu ya bisa terbukti sih, karena dan jelas juga nih faktanya, ternyata pas gue cari semua sutradaranya nih, Mas Iva Isfansyah ini tuh yang paling jam terbangnya yang paling banyak lah istilahnya. Dia udah sutradarain film-film banyak nih yang terkenal juga. Happy Girls Don't Cry. Ya, nah ini favorit gue, Happy Girls Don't Cry ini favorit gue. Kalau gue ditanya edit, menurut gue di sini editnya keren sih. Enggak, gue semuanya edit, cerita, sama gambar juga. Gambar ini favorit gue sih. Itu cupangnya bohongan gak sih? Itu editan. Nggak tahu ya itu. Editan kan? 3D, main 3D apa enggak, cuma nggak tahu. Kayak sih 3D. Soalnya mulutnya gerak. Cupang gimana? Cupang di kolamnya kan? Iya, kayak cupang dong, Bang. Iya, di kolamnya kan. Gue mempertegas aja. Bentar, ini udah jadi film favorit gue semenjak ikan yang di tembok itu tiba-tiba gerak. Jalan sendiri. Oh, mantap tuh. Terus juga keren sih menurut gue, ini yang lebih proper dari yang lain, kayak masalah soundnya. Nggak tahu sih, gue soalnya ya gue kan post pro, jadi gue lebih concern di situ nih, yang lebih proper sih menurut gue. Yang nggak bisa dibilang relate ke semua orang sih, karena kan ada yang kaya, ada yang miskin. Cuman cerita ini terjadi, gue tahu cerita ini terjadi. Dan menurut gue ini banyak loh yang mengalami hal kayak gini, yang bodoh amat sama kesehatan keluarganya, yang penting lu konten selesai, ya nggak? Iya. Dan kayak menurut gue ini yang sering banget nih yang pengen diangkat tuh, kayak orang tua, yang kayak orang tua tuh setiap dia nuntut pengorbanan anak gitu loh. Orang tua nuntut pengorbanan anak tanpa kayak mikirin kebahagiaan dia, cuman yang penting orang tuanya udah ngurus, terus ntar kalau gimana ya,
istilahnya tuh kalau orang-orang biasa tuh kita udah ngurus kalian harus ngurus kita. Balas budi. Iya. Ya walaupun emang kalau anaknya benar sih pasti ngurus sih, cuman tuntutannya itu loh yang nggak sehat menurut gue. Dan keren juga sih, filmnya ada plot twist juga kan. Tapi tuh kaget sih, itu untuk yang plot twist terakhir tuh kaget sih. Dia kaget Gue gak gitu. expect loh, kok gini? Itu gue juga tuh gue menyesal masang headset. Coba gue nggak masang headset, nggak bakal kaget gue. Anjir lah, takutnya banget. Tapi gue juga sukanya, tapi tetap suka yang dulu. Ini emang ngangkat keluarga yang miskin sama bagaimana sih pandangan orang miskin ketika pandemi kan ya gitu sama gue sukanya tuh akhirnya ada gue emang karena lagi jarang nonton film Indonesia tapi akhirnya ada film Indonesia yang mengangkat soal si perhitungan sama anak ini nih yang lo bilang gitu ya akhirnya gue kayak setuju banget gitu ya ketika seorang anak itu dilahirkan itu adalah tanggung jawab si orang tua gitu. Tapi anak nggak punya tanggung jawab sama orang tua sebenarnya ya. Secara logisnya tuh gitu gue mikirnya gitu. Jadi kalau misalkan orang tua berkorban sama anaknya itu udah pasti gitu. Tapi anak berkorban ke orang tua itu tuh belum tentu tergantung sama pemikiran anak. Tergantung dia punya rasa edukasi sama orang tuanya atau enggak gitu. Soalnya kalau misalkan dikasih tuntutan kayak gitu kayak tadi tuh kayak berapa ibu udah ngalahin kamu dari ibu kamu di sini terus habis itu gue kepikiran kalau nanti si anaknya bakal bilang ini emang siapa yang nyuruh ngelahirin gua itu gue kalau nggak ada dialog itu tuh gue pasti kena banget kayak gitu tuh itu akhirnya ada yang ngangkat soal kayak gitu itu soal tentang keluarga seperti itu dan apa namanya dan moralnya dapat moral adalah kayak dulu baru nikah kayak dulu baru punya anak Tapi buat gue acting bokapnya sih dia emang udah banyak kan emang aktor yang tahu gue juga tahu tuh orangnya itu gue bener-bener kesel itu loh tetangga sebelah udah itu ya anjir orang tua sampai kayak gini banget gila itu anaknya udah sebonyok itu kepentok batu dia masih nyelamatin itu laptop sebel banget itu ceritanya oh iya bukan ini cuma menjadi kaya tapi menjadi orang dulu sebelum punya anak maksudnya lu benerin dulu pribadi lu baru punya anak gitu komunikasi pribadi lu istilahnya ini udah ketahuan nih kalau bapaknya ini nggak baik-baik saja dalam kepribadiannya gitu ya tadi Tiara bilang lebih milih MacBook-nya aduh itu lucu tapi soalnya ini drama kan gue mau ketawa tapi nggak bisa anjir. Tapi gue seneng secara penyebutan iMac jadi emek itu the best sih. Menunjukkan sekali betapa tidak tahunya dia seberapa preciousnya itu jadi emek. Iya maksudnya gambaran kayak kaum kelas bawahnya tuh ngena banget aja kayak penyebutannya terus kayak wardrobe sama ininya sih tempat ininya setnya gue ngerasa setnya tuh itu apa bener rumah orang dibiarin gitu aja terus jadi nggak syuting di situ itu kenapa sih menurut gue ngegambarinnya bisa pas gitu. Nah kalau gue dari film ini yang gue tangkap tuh ada dialog di mana si cewek monolog sendiri gitu. Kita untuk ini kita cuma rugi doang dapat pulsa. Udah kita habis pulsa, dia makin kaya. Habis itu ada satu advertisement gitu. Ayo ikutan bla bla. Ikutan. Tapi dia ikutan. Jadi itu kayak merepresentasikan betapa banyak orang di dunia ini nih yang udah tahu faktanya tapi tetap melakukan hal yang bodoh itu. Bukan bodoh sih maksudnya ya hal yang mereka suruh gitu padahal yang diuntungkan kan sebenarnya mereka gitu tapi ya baik lagi gitu sih apa yang kita udah tahu sebenarnya faktanya tapi tetap aja gitu kepancing. Nah itu juga cukup cepet tuh pas dia monolog sambil dia nonton video gitu kan. Nah itu kita sebagai penonton dikasih dua fakta tuh dari si cewek sama si fakta sama informasi dari si apa yang cewek tonton gitu terus
Anjir, iya, dua-duanya dia bener tapi si ini kepancing juga. Aduh, awalnya mau dukung tapi kok jadi nggak pro, jadi kontra sama cewek ini gitu. Terus lucu juga lagi pas bapaknya bilang, pas bapaknya teleponan sama yang pengen di iMac, mobil nggak bisa masuk ke sini, lurus aja di gerobak bang ini. Oh bukan itu mah dia bilang apa gitu, gue lupa, nggak jelas katanya. Oh bukan, itu lurus mah lagi. air. Itu mah kutu air maksudnya. Bukan gerobak itu mah kutu air apa maksudnya. Lucu aja sih komedi. Menurut Rafid gimana, menurut Rafid sama Safira? Sumpah ada satu, nggak tahu sih, gue cuma bingung aja, ibunya makan nasi, ada kerupuk, kenapa nggak dimakan kerupuknya? Padahal kan kayak dari kerupuknya tuh masih penuh gitu, kayak kenapa dia nggak makan, coba kan kayak kayak sajid gitu. Kalau sajid biasanya lupa kerupuk. Lupa makan kerupuk sajid, lupa. Dia kalau makan Marah-marah sendiri. Cir, gue lupa kerupuk. itu Hey, coba film yuk. Tapi bisa juga kayak gitu, mau disampaikan pesan kayak kalau orang Indonesia tuh kalau makan ada kerupuk tapi lupa. Bisa juga kan, kita nggak tahu dari penulisnya ini mau gimana karena Selera kerupuknya dong. masih penuh itu. Iya, selera sih. Sebetulnya ibunya lagi batuk. Kalau batuk minum dong anjir. Kamu kerupuknya udah alot. Tahu kan, iya mereka kan mubazir gitu, mubazir pengingatan gitu kan. Apa ya, gue bingung sih. Tapi kayak menarik sih, menarik ceritanya. Gue awalnya mikir kayak ini siapa yang salah gitu ya, kayak anaknya udah tahu orang tuanya lagi susah gitu, tapi dia dapet kayak egois buat dia sendiri. Terus juga pas bapaknya lagi sakit, lagi ini susah, tapi dia malah kayak vlogin dengan ceria gitu. Terus ternyata di akhir bapaknya malah kayak gituin balik, kayak dia ngevlogin anaknya yang lagi sakit. Itu dialognya juga bisa tau. Tapi itu lebih serem anjir, sumpah kayak yang bapaknya nge-vlog itu tuh serem banget. Tapi Ya, itu dia kalau misalnya lu detail gitu, itu dialognya sama. Dia bilang coba aku bisa gantiin kamu di posisi itu gitu. Terus itu sama, dibales gitu. Iya itu. Emang anaknya waktu itu ngomong gitu juga? Iya, ngomong gitu juga. Iya, ngomong gitu juga. Oh iya. Bahkan bapaknya lagi Iya batuk-batuk. sih. Kayak gue di situ juga. Kalau gua lebih ke serem sih, kayak anjir lah. Ini keluarga tidak ada kita baik. Iya. Oh, sama satu sih ada minus sih kalau dari gue. Minusnya tuh bukan minus sih, lebih kayak sesuatu yang nggak perlu menurut gue. Di saat dia ngomong pakai bahasa isyarat, nah mungkin itu Dari relate kemanapun ya. adiknya lagi dituang gitu kan. Iya deh tadi ngomong gitu ya. Apa? Karena itu lagi sekarat, si adeknya, si Cupangnya itu lagi sekarat, jadi dia pakai bahasa isyarat gitu. Soalnya kan si adeknya sebelumnya juga ngomong biasa-biasa aja. Iya anjir. Iya, gua kira tuh Kalau gue ngiranya adenya semasa hidupnya ya itu dia nggak bisa ngomong. Oh iya. Tapi kan Iya, gue ngiranya adenya semasa hidupnya nggak bisa ngomong. Tapi di sebelumnya tuh adiknya Makanya di dalam kayak kamu Emang- yakin nggak mau emang iya, bantuin ibu bapak gitu kan? Iya, kayak dalam imajinasi si anaknya ini nih, si kakaknya, dia adanya bisa ngomong. Imajinasi aja ikan. Sutradaranya itu Mas Ada protokol ya? Aco Tenri. Dia yang Happy Girls Don't Cry nih. Saudaranya Mas Aco Tenri. Terus pas gue cari filmografi, dia cuman pernah bikin film. Tapi dia bisa bikin film mas bagus itu, menurut gue sih. Keren. Paul. Kan tidak menunjukkan bakat juga ya, ternyata orang yang mungkin jam terbangnya belum banyak tapi filmnya bisa keren menurut gue. Iya, keren. Sama yang film selanjutnya juga ini kan sutradaranya dari orang yang bikin film pendek doang. The Protocol terbaik for me, terbaik. Nah,
Oke, dari Tiara dulu karena kan terbaik nih. Coba. Menurut gue Soalnya itu keren bagi gue banget. terbaik tetap yang Cookbook gitu karena gua banget. Menurut gue ini tuh filmnya keren banget karena di film ini itu tuh bener-bener konflik antara mau ninggalin temen yang udah mati atau kembali dan nolongin orang itu dan ngubur temennya, tapi dia takut kena corona. Jadi dia tuh berusaha gimana caranya buat ngubur temennya dengan protokol seadanya, ya nggak sih? Dan menurut gue di sini tuh keren ya, dia kan ngelakuin repetisi ya, kayak ngiket lagi, cuci badan lagi, berulang-ulang, dan itu tuh dia tuh konsisten. Konsisten. Tapi secara nggak langsung dia ini mengedukasi masyarakat gitu ya. Betul, Itu betul. kalau Dan ini misalnya- dan kalau di terakhir kan misalnya dia bilang tuh, dijatuhin ke iklan tuh kayak iklan-iklan Thailand. Ngerti gak sih yang iklan? Iya. Iya. Wah, Iya, tapi pesan bener-bener. so heboh gitu tapi pesannya ya simple dan kena juga akhirnya betul, jatuhnya. betul. Bener, dan di terakhir kan dia bilang, makanya kalau mau ada apa-apa tuh swab. Kan terakhir gitu kan. Padahal mereka itu kayak, apa sih, kalau menurut gue ya, mereka tuh kayak pencuri for me. Ya nggak sih? Kayak mereka Ya, pencuri. perampok. Itu keren banget sih menurut gue, karena konfliknya itu dapat banget. Kalau dia tinggalin dia terus kayak merasa kepanggil, kayak bang, padahal udah mati, jadi nggak enak disamperin lagi. Sampai apa ya, biar kita, dan penontonnya biar nggak bosen, itu dibikin si topi yang buat dia nutup muka kena tai kebo. Itu kan, kepikiran ya sampai kayak gitu. Dan menurut gue tuh keren sih. Apalagi dia jadi pocong hidup dan pocongnya dari kresek, itu keren sih. For me, Kalau gue menarik that was di the saat best. di awal-awal juga nih, ini salah satu film yang menarik di awal karena langsung dikasih problem di awal, terus yang waktu dia ngeliat orang-orangan sawah tuh, nah itu motivasi dia ngeliat orang-orangan sawah tuh gue nggak ngerti dia mau apa. Gue kepikirannya apa mayatnya ini dijadiin orang-orangan sawah atau Iya betul banget, gue juga mikir ya gitu. kan? Jadi tuh Bener. gue nggak mikir ke arah si corona ini, nggak bikin ke arah sana gitu. Karena banyak film-film sebelumnya ini kan ditempatkan paling terakhir nih di The Protocol ini. Nah di sebelum-sebelumnya tuh ada yang bahas tentang corona, ada yang enggak. Nah menurut gue ini tuh bukan yang ngebahas tentang corona, cuman kayak problemnya ini karena dia mati karena corona. Dia problemnya itu doang, tapi nggak ngebahas tentang itu secara keseluruhan. Malah ternyata ini ngebungkus itu semua gitu. Dan itu gue nggak kebayang ternyata si orang-orangan sawah itu juga ada insight-insightnya tuh yang apa, celananya dirobek ada lagi ternyata masih pakai. Lagi ya, ada tanamnya. Itu lucu sih. Orang sawah. itu jenius banget. Ditambahin terus tuh problem-problemnya yang kayak ada orang lewat lah tuh, terus dia harus meluk itu terus mandi lagi. Itu juga kayak itu mengedukasi kita juga sih, gimana kalau kita bersentuhan mau gimana pun caranya ya nanti sampai rumah kita mandi lagi gitu, kayak bersih lagi gitu. Keren sih. Dan dia ngasih tahu juga loh, kalau mau biar bersih kalau habis berhubungan sama orang yang kena corona itu dengan air mengalir, itu dia ngasih tahu loh, kan di sungai kan. Iya. Dia ngasih tahu, itu detail banget menurut gue, kacau. Film ini tuh gue kira tuh drama anjir. Maksudnya wah bagus banget nih si cowoknya. Lu kira dia nyata anjir, ditinggalin gitu aja. Gue kira drama kan. Nah, itu musiknya kok komedi nih. Ini soalnya komedi nih. Aduh, nggak enak nih. Jadi agak malu gitu. Tapi lucu tapi nggak tega kan. Terus habis itu gue dapat pesan moralnya adalah ketika di akhir-akhir cerita tuh gue berpikir ternyata walaupun segarang-garangnya orang tetap lebih takut sama setan. Karena daripada setan ataupun penjahat lebih baik takut sama Asik sih ini. itu. Pengen Paling apa ya? Menurut gue juga, kalau gue ini sih The Protocol menurut gue paling asik. iya karena Dari cara karena yaitu gue udah punya ekspektasi Quarantine Tales, ya udah ngebahas tentang karantina, tentang corona, dan dia membahas itu dengan cara yang berbeda, seru juga, tapi pesan-pesannya tentang corona itu dapet, jadi menarik aja gue di film. Keren sih ngebungkusnya. Itu sih yang gue amazed tuh adalah cara ngebungkus informasi yang harus disampaikan dengan cara yang unik. Tapi yang gue suka, karena gue juga baru belajar nih yang visual simbol, sama kalau menurut gue ini tuh yang tai sapi atau tai apa itu menurut gue lebih ke simbol gitu. Terus kayak ada background suaranya tanpa dia perlu menunjukkan kayak ini tuh sebenarnya dari ada sapinya gitu loh, kayak oh iya kita tahu ini. Itu sih menurut gue yang benar-benar dia ngedetailin kayak ada suaranya gitu, suka gitu. Iya.
Ya, Ada suara-suaranya di pas film dia ini banyak lagi banget cium sound. itu ya, pas Iya. lagi cium ada suara ya. Dia banyak banget sound efek yang mengangkat film ini tuh hidup gitu. Gue suka di situ juga tuh di protokol ini. Tapi Makanya yang komedinya dapet. Lanjut. ya, yang ini sih yang sarung tangan yang gue bingung kenapa nggak dari awal aja dia pakai itu gitu. Dia baru pakai pas udah kedua kalinya ngangkat yang kedua kali yang ngangkat temennya gitu, kayak kenapa nggak dari awal dia sobek lagi gitu. Terus yang bikin heran itu kenapa yang celana dalamnya tuh nggak ikut disobek juga gitu, kayak kenapa nggak disimpan gitu buat ntar ngangkat lagi kan. Karena setahu gue dia tuh sempat ngebuang sarung tangannya gitu tuh. Gitu kalau menurut gue, kayak kenapa nggak dihabisin? Apakah ada maknanya gitu? Celana dalamnya disobek juga ntar kelihatan dong. Kan geram nih kak. Kalau banyak nanya kenapa lu, namanya juga film fiksi, Sab. Iya sih, cuman kayak buat bertanya gitu loh. Jadinya kayak kesannya ada pesannya enggak. Soalnya kan kalau yang awal-awal tuh adanya tuh di akhir kan. Nah kalau ini tuh pas dari tadi nonton tuh nggak ada, berarti cuman kayak ya udah visual doang dia. Yang nggak logis gue juga di film itu yang ini yang lu bungkusan duit itu gue nggak tahu deh, gue nggak lihat secara detail. Itu kan bungkusan duit itu kan kecil ya, kok bisa masuk ke tubuh orang aja? Kok bisa dah kebungkus ya? Kok bisa dah? Kalau flashback oke gitu. Se-erasisnya plastik tuh nggak sampai segitu dong. Gue sih mikir gue nggak bisa gitu tuh, tapi ya udahlah. Yang penting yain aja dah, gue mikir gitu. Dan secara overall nih dari kelima film ini, menurut gue mungkin ini filmnya tuh tentang quarantine ya, tentang COVID ya kan. Tapi kalau menurut gue ini sebenarnya lebih ke masalah psikologis manusia nggak sih? Jadi setiap filmnya mereka tuh punya masalah psikisnya masing-masing. Yang pertama karena mereka tinggalnya sendiri-sendiri, dan yang anak keduanya itu udah terlalu lama sendiri, akhirnya dia jadi lebih temperamen dan lebih perasa. Terus kayak tadi tuh yang kedua yang dia dendaman. Terus yang ketiga itu tadi apa sih, yang ketiga cookbook, yang dia punya masalah tentang gak bisa move on-nya itu, akhirnya dia jadi berhayal, sibuk sendiri, fokus sama halnya sendiri. Terus yang keempat itu cerita tentang apa sih tadi yang keempat tuh? Ikan cupang. Dan yang terakhir masalah dia yang karena dia merasa bersalah sama temannya, akhirnya dia jadi merasa gila sendiri nggak sih, yang dia mikirin temannya itu masih bergentayangan, terus sebenarnya enggak. Kalau menurut gue sih garis lurus dari kelima film ini itu. Kalau menurut kalian gimana? Gue mikir ini setiap cerita di 5 film ini beda-beda semua tuh. Beda-beda pesannya dan ya apa ya, ngangkat permasalahan yang ada di Indonesia juga gitu. Permasalahan sosial gitu terutama. Beda-beda sih. Gue mikirnya film ini, gue sebenarnya nggak tahu nih film ini tuh dijadiin satu dan 5 sutradara ini apakah mereka dibagi, lo harus dapat genre ini ya, lo horor, lo genrenya komedi, lo genrenya drama. Gue nggak tahu pembagiannya kayak gitu. Cuman sih kalau dilihat kayaknya ada 2 film yang mirip gitu loh genrenya. Kayak kalau misalkan pembagian gitu, misalnya lu film keluarga, lu film tentang keluarga. Nah tapi yang Dian Sastro yang Nugget sama yang Ako Tendri itu yang Happy Girls Don't Cry, itu sama-sama ngebahas tentang keluarga kan. Iya Pak, gue sebenarnya nggak paham sih ini pembagian sutradara itu dibagi berdasarkan apa. Tapi kalau menurut gue beda-beda sih, mereka kayak udah dibagi-bagiin gitu. Dan kalau yang gue lihat sih kayak masing-masing itu punya satu cerita yang walaupun beda-beda, tapi masing-masing itu nyeritain tentang yang pas di karantina ini kan. Kayak misalnya yang Nogat itu gimana kalau kita kepisah-pisah jaraknya, terus jadi kayak susah gitu komunikasi dan gampang berantem lah dan lain-lain. Terus yang cookbook jadi kayak sendiri di rumah nggak ngapa-ngapain, terus jadi apa tuh kalau cookbook yang kayak gitulah aktivitas sendiri nggak jelas, berantem sama bantal, lompat-lompat gitu. Kalau yang Happy Girls Don't Cry kan itu masalah corona ke ekonomi. Kalau yang protokol itu soal protokol kesehatan gitu kan. Jadi kayak masing-masing punya porsinya gitu.
genrenya juga beda-beda sih. Tapi kalau mau ditarik garisnya itu semuanya cerita tentang dampak corona ya ke kehidupan. Itu yang gue nggak masuk akal tuh yang cookbook ini sih. Yang cookbook ini itu apa dampak corona di ceritanya dia. Masalahnya kan dia lebih menggambarkan tentang ceweknya, yang mana ceweknya itu mati gara-gara 98. Dan kebetulannya dia inget lagi ketika dia bikin cerita, bikin novel. Nah itu menurut gue yang mungkin ada sih, mungkin bisa diambil kecil-kecil dampak dari corona, kayak dampaknya dia jadi makin jadi dia jadi punya bakat baru, cuman nggak sedalam yang lain paut sama Iya, nggak dalam yang lain sih. dalam yang lain gitu, nggak sangkut paut sama ceritanya. Tapi kalau yang prankster juga sih. Kalau prankster apa ya? Iya, prankster. Iya sih, prankster juga berarti bisa disimpulin bukan dampak dari corona sih, garis besar itu semua cerita nggak ada sangkut paut. Maksud gue inti cerita itu nggak ada sangkut paut sama coronanya, cuman dikemas dengan suasana karantina. Iya, poin-poin aja ada dari saat sekarang kan kita berjauh-jauhan, terus memanfaatkan conference call, terus mematuhi protokol tadi, terus ekonomi turun juga kan. Ya itu sebenarnya porsinya sebenarnya masing-masing. Benar tadi kata Rafid, setuju gue, porsinya masing-masing. Dan dilihat juga sebenarnya seberapa complicated si film itu dari penempatan filmnya juga, urutan filmnya juga kelihatan. Lo tadi bilang mau nonton Dian Sastro, dikasih di awal, Dian Sastro tuh. Terus juga makin kesini dari awal sampai akhir tuh gue ngerasa yang di awal dia banyak make ini yang video call. Terus kedua video call. Nah mulai ketiga tuh video call-nya makin dikurangin. Ya. Terus yang keempat nggak ada video call sama sekali. Kelima juga nggak ada video call. Ya. Jadi mulai dari ada video call ke dikurangin sama nggak ada video call. Jadi peran. Nggak tahu sih itu maksud penempatannya apa, gue juga nggak ngerti. Apa biar nggak lompat-lompat aja. Tapi urutannya pas sih. Iya pas. Maksudnya nggak. Happy Ghost Don't Cry juga agak ringan sih. Itu udah mulai komedi gitu. Ya intinya Ada sih lucunya sih. di karantina ini kita masih bisa berkarya dong. Iya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Betul banget, seandainya dapat mereka gue emek kalau dapat emek baru berkarya. Nggak sih, gue yakin mereka nggak ada yang produksinya secara online 100%. Iya, walaupun Nugget nggak ada scene yang mereka bertiga ketemuan secara langsung juga, gue yakin ya mereka offline produksinya. Beda sama gue waktu Bang Wibit sama KDK. Itu beneran online ya? Dasari itu beneran full online anjing. Ya kalau gue yang pertama Cookbook, kedua The Protocol, terus Prankster, terus Happy Girls Don't Cry, yang terakhir Nugget. Oke, lanjut siapa? Kalau gue yang pertama itu The Protocol lah, yang terakhir itu yang The Protocol. Terus baru ke filmnya si Dian Sastro, judulnya Nugget. Terus abis itu baru ke Nugget, dari Nugget baru ke si Cookbook. Nah yang terakhir sih yang keempat itu baru yang cewek itu terus ini judulnya Happy Girls Don't Cry. Iya, Happy Girls Don't Cry. Yang terakhir baru yang Pranksters. Menurut gue gitu sih. Gua dulu ya, scoring deh. Kalau gua 9, Cookbook, yang pertama, yang kedua itu Protocol, yang ketiga itu Happy Girls Don't Cry, terus yang keempat itu Nugget, yang kelima itu si Pranksters. Karena gue emang nggak suka prank ini sih, jadi oke, lanjut. Kalau gue itu berurutan kayak tadi filmnya, cuma mundur ke belakang. Kalau gue pertama Protocol, that was the best. Habis Protocol, Happy Girls Don't Cry,
terus cookbook, prankster, sama yang terakhir Nougat. Kalau gue yang pertama protokol karena gue suka bungkusannya. Terus kedua susah sih, kedua itu antara yang Happy Girls Don't Cry sama cookbook. Tapi karena gue lebih ke actingnya gue lebih milih si Happy Girls Don't Cry, terus baru cookbook, terus Nougat, habis itu prankster. Gue nggak tahu nih kenapa gue bedain diri. Kalau gue yang pertama tuh Happy Girls Don't Cry, itu yang pertama. Terus gue yang kedua tuh cookbook. Yang kedua cookbook. Terus yang ketiga itu gue Nougat. Nah terus gue yang keempat gue ada bukan prankster, satu lagi apa? Protokol. The Protocol. Oh, yang terakhir baru The Prankster. Soalnya gue nggak tahu kenapa pada naruh protokol pertama, soalnya ini mungkin selera kali ya, selera. Kalau menurut gue sih The Protocol tuh apa ya? Maksud gue dia tuh nggak jelas gitu dia mau ke arah mana. Kalau dibilang dia komedi, iya dia komedi. Terus kalau dia dibilang dia drama, kata banget juga dia di awal tuh nunjukin kalau dia drama. Terus mau dibilang horor juga, ya ada horornya sih, ada horornya. Nah, dan gue ini selera sih sebenarnya. Gue tuh nggak suka sama kombinasi horor dan komedi sih sebenarnya. Iya, gue kurang suka sama kombinasi horor karena menurut gue kurang aja sih. Kalau dua kombinasi itu disatuin, itu kombinasi yang jauh bertolak belakang. Soalnya kan kalau horor ya yang pengen kita dapetin tuh ya ininya apa intensnya kayak seremnya itu, dan komedi yang pengen kita dapetin ketawa. Menurut gua itu ya kombinasi yang kurang gue suka sih. Dan kalau prankster udah jelas ya, Tapi gue mau muji karena dia video Antelope, gue mau muji. Nah, tapi emang kurang dia tuh cuman menurut gue acting sama ya mungkin katanya agak klise kali ya, agak mungkin kalau yang lain dia ketebak gitu, walaupun gue ngiranya ketebak ya mungkin dia agak klise sama acting sih masalahnya. Kalau buat edit sih wah keren sih menurut gue ya. Kalau dari gue mungkin kenapa protokol pertama, gue suka bungkusannya sih, bungkusan pesan yang simple itu. Yang penting yaitu dia, kalau menurut gue fokusnya bukan lebih ke genre, tapi lebih ke pesannya secara kalimat aja gitu. Kita ngejauhi 3M, terus protokol, ya bener tadi The Protocol itu, protokolnya itu semuanya dibahas, kayak tadi Tiara sempat ngomong air mengalir, tapi visualisasinya seperti itu gitu, lebih ke situ sih. Kalau yang untuk acting sebenarnya nomor satu sih ya itu Happy Girls Don't Cry. Kalau acting ya soalnya dari keseluruhan, dari semua pemeran utamanya, terus peran orang tuanya itu semuanya all. Semua artis-artis yang udah banyak main sih kalau di Happy Girls Don't Cry itu. Yes. Menurut gue familiar lah lo mukanya sama semua pemainnya, sampai ke anak kecilnya yang cuma begitu-begitu doang, itu dia sering main film loh. Format film seperti ini, lu suka nggak format film seperti ini, kayak satu film terus ada beberapa film-film di bawahnya gitu, ada subfilmnya gitu, tapi ngomongin satu tema besar gitu. Dari gue dulu kali ya. Kalau gue tuh suka-suka aja gitu, tapi asalkan ada penegasan lagi sih di film ini tuh Quarantine Tales itu kenapa habis Nougat Nougat ya judulnya. Si Nougat itu kenapa si prankster itu muncul setelah Nougat, karena langsung jatuh moodnya. Kalau menurut gue sih tensinya langsung jatuh kan. Nah gue akhirnya nyadar ketika
ketika si ini udah mau selesai, gue kira kan masih lanjut, tapi udah selesainya karena tahu-tahu ini tensinya baru lagi, dan akhirnya gue sadar ini film baru gitu. Asalkan gue sih setuju aja kalau format kayak gini, asalkan ada penegasan tensi sih gitu. Biar tahu ini beda film atau kagak gitu. Jangan sampai kita pas nonton sampai akhir berpikir ini kan satu dari waktu, tidak bodoh, ini terbagi-bagi tuh. Mungkin aja ada penonton seperti itu ya. Gue bener, gue keren sih format film ini, format nggak biasa kan, walaupun emang ada kayak yang sebelumnya kan, sebelum kita bikin konten ini gue juga udah bilang tuh kayak ada film yang kayak gini juga di ABCs of Death, itu film gore, kumpulan film gore. Bagus sih menurut gue. Mungkin ada beberapa orang, nggak beberapa sih, banyak ya, mungkin ada banyak orang tuh yang dia orangnya lebih suka nonton short dibanding film panjang gitu, film panjang, karena ya menurut dia dia nggak perlu mengeluarkan nggak perlu mengeluarkan banyak effort gitu, walaupun sebenarnya film panjang sih nggak ngeluarin banyak effort ya, cuman kayak yang dicerna tuh sedikit gitu. Ada orang yang lebih suka kayak gitu, film-film enteng lah istilahnya. Gue suka sih, gue tipe orang yang suka film short, jadi gue menikmati format film seperti ini. I don't think I like it, karena gue tadi kan kata Elmir ada yang suka nonton film panjang, ada orang yang suka nonton film pendek, dan gue tipe orang yang suka nonton film panjang. Kalau film yang kayak gini menurut gue tuh, pertama ceritanya ada yang banyak gantung, dan ini kalau dibilang jadi satu tema besar, menurut gue satu tema besar yang pengen mereka angkat yaitu quarantine, itu nggak dapet kalau dia digabungin semua film ini, dijadiin satu film panjang. Bukan, maksudnya kalau dijadiin satu rentetan gerbong, itu menurut gue nggak nyambung. Karena tadi kan kita bisa lihat sendiri ya, mereka tuh inti ceritanya beda-beda. Jadi kalau gue sendiri nggak suka sih film yang digabung-gabung kayak gini. Lebih baik satu aja, kalau mau bikin short movie satu, udah short movie satu. Karena kayak tadi, kita jadi ngebandingin film satu dengan yang lainnya kan. Apalagi sutradaranya beda-beda, timnya beda-beda. So I don't think I like it. Tau nggak kenapa kita banding-bandingin? Kenapa? Tau nggak? Sajid yang nyuruh. Coba Sajid nggak nyuruh. Bener sih, bener. Gue kalau misalkan Sajid nggak nyuruh, enak aja nih. Iya tapi Sajid beda. Ya udah. Tapi walaupun kita bandingin tuh, ya nggak bisa dipungkiri setiap film tuh punya khasnya masing-masing, punya hal yang ditonjolkan masing-masing. Kalau menikmati, of course I do. Gue menikmati banget gitu. Cuma kalau dibilang suka, I don't think I like it. Gue bisa bilang kayak gitu. Gila, gue kayak Chef Renata banget gak sih ngomongnya? Oh my god. Oke, next. That's for me. Kalau gue suka sih format kayak gini. Tapi gue sukanya sebagai film pendek. Jadi bukan film panjang. Karena emang ini kayak ngerasanya ini nonton film pendek 5 kali kan. Ya udah, jadi suka sih, cuman bukan suka kayak ini tuh film panjang, tapi ini kayak film pendek yang 5 kali gitu. Tapi bener juga sih, kayak agak jadi ngebanding-bandingin gitu, mana yang lebih bagus, mana yang lebih suka, yang gak suka. Tapi kalau misalnya ini secara film pendek, ini bagus sih. Jarang gue nemu film pendek, tapi ini bagus-bagus. Indonesia lagi ya? Apalagi. Gue. Ya gitu harus tanggung jawab. Gue tipikal orang yang sama kayak Elmer juga. Gue lebih suka nonton film pendek, lebih suka ngebahas satu atau dua masalah aja dalam satu film, itu nggak terlalu berentetan. Biasanya kalau film panjang tuh ini punya masalah, terus kita disatuin jadi bla 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 ya. Nah kalau menurut gue membayangkan ini, format ini dipakai setelah kita udah normal lagi gitu. Jadi gue beli tiket, nonton, gue bisa nonton 5 film pendek gitu. Itu bakal worth it banget uang yang gue keluarin. Gue bisa kayak ngeluarin sedikit lebih mahal gitu misalnya. Jadi gue keluarin misalnya lebih mahal berapa persen gitu. Tapi untuk nonton 5 film yang berbeda gitu,
nantinya gitu, walaupun cuma durasinya tetap sama, bisa sejam 2 jam gitu, tapi ada 5 film, terus gue ngebayangin gue ngebayar tiket lebih mahal pun gue okein deh kalau misalnya emang menarik, karena gue senang dengan format seperti ini gitu. Karena kalau format kayak gini, insight yang didapat juga lebih banyak kan? Yes. Cuman gue nggak tahu untuk skala, untuk penonton sih gue lebih suka ya, tapi kalau untuk produksian gue nggak tahu di budgetnya seberapa banyak kalau dimasukin ke nah ini dengan format seperti ini mungkin jadi lebih menarik sih kalau menurut gue membayangkan itu di apa namanya, posisi udah normal nanti. Asik banget. Sebenarnya suka sih, cuman nggak tahu kalau udah pergantian filmnya doang sih, kayak kurang pendetailan aja, kayak mikirnya tuh tadi tuh ini anak ketiganya potong rambut nih di sini. Oh ternyata beda film. Jadi kayak kurang penekanan aja sih gitu doang. Asik sih kayak gitu, jadi kayak lebih enak gitu, kayak anjir gue tahu ternyata tuh kayak gini ini kayak lebih enak sih gitu. Cuman ya itu dia penekanannya sih, setiap ganti film kayak masih mikir ini udah ganti apa belum sih kayak gitu. Asik lah pokoknya. Dan nggak bikin ngantuk juga sih selama nonton kayak gini, kayak karena ada yang baru-baru gitu. Ini gue mau out bentar ya. Ini saat kita pembuatan video ini tanggal 28 Februari 2021, ada kabar duka dari seorang aktor legendaris asal Hong Kong yang mantap. Dia tutup usia di usia 70 tahun karena kanker hati. Ya, kami sebagai keluarga besar UFO mengucapkan duka cita yang sebesar-besarnya. Oh iya, demi apa aku baru tahu? Iya, pemain boboho sama Soin Soccer, yang pelatihnya Soin Soccer. Bukan bobohonya. Bukan bobohonya, paman boboho. Iya. Oke, gue bobohonya meninggal. Oke, itu dia. Sekian ngobrol film kali ini. Ditunggu aja ngobrol film selanjutnya, pastinya dengan film-film lainnya yang pastinya nggak kalah seru dengan film yang Adon tadi. Oke, thank you banget buat semua yang udah nemenin Sajid dan gue untuk mengisi ngobrol film hari ini. Well, that's from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke, bye. Bye. Bye.